Video kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu mengenai fungsi injektif, surjektif, dan bijektif ya. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama dulu, fungsi injektif atau biasa juga dikenal dengan istilah fungsi satu-satu. Ya, maksudnya kayak apa? Nah, jika ada suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dikatakan fungsi injektif jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Jadi ada syaratnya nih ya. Syaratnya itu anggota himpunan A atau himpunan pertama atau dalam istilahnya kemarin yaitu domain ya, daerah asal. Memiliki pasangan yang berbeda ya pada himpunan yang kedua ya atau anggota kodomain. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Nah, kita berikan dua pemetaan fungsi ya, ada fungsi F dan fungsi G. Untuk pemetaan fungsi F dulu ya, kita mau analis nih yang manakah yang merupakan fungsi injektif, yang mana yang bukan. Untuk fungsi F, pemetaan himpunan A ke himpunan B. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Syaratnya tadi adalah setiap anggota himpunan A ya, berarti kita patokannya pada himpunan A harus memiliki pasangan yang berbeda. Kita lihat apakah semua anggota himpunan A punya pasangan? Punya ya. Dan pasangannya juga berbeda-beda. Nah, yang pertama ini pasangannya yang pertama juga, yang kedua juga pasangannya yang kedua. Jadi semua punya pasangan dan berbeda-beda ya. Jadi kita katakan karena pemetaan himpunan A ke himpunan B oleh fungsi F, setiap anggota himpunan A-nya memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B, maka ini kita katakan sebagai apa? Fungsi injektif. Gitu ya. Oke. Kemudian yang G, fungsi G, pemetaan oleh fungsi G, kira-kira ini fungsi injektif atau bukan? Nah, kita analisis lagi ya. Perhatikan dulu anggota himpunan A. Anggota himpunan A di sini semuanya punya pasangan nih. Ya enggak? Tapi di sini ternyata ada dua anggota yang pasangannya sama ya. Nah, di sini yang kedua dan ketiga memiliki pasangan yang sama di anggota himpunan B. Sehingga kita katakan karena terdapat dua anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama pada himpunan B, maka kita katakan pemetaan fungsi G ini dari himpunan A ke himpunan B bukan fungsi injektif ya, karena tidak memenuhi kedua syarat yang ada ya. Hanya memenuhi syarat yang pertama, semua anggota himpunan A punya pasangan, tapi syarat yang kedua pasangannya harus berbeda ya, itu tidak terpenuhi, sehingga pemetaan himpunan A ke himpunan B oleh fungsi G ini bukan fungsi injektif. Terus yang kedua, fungsi surjektif, biasa dikenal dengan fungsi onto ya. Jika suatu fungsi nih ya yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Nah, untuk lebih jelas kita berikan lagi diagram panah untuk kita analisis. Ada dua fungsi nih ya yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Untuk pemetaan fungsi F dulu. Apakah sesuai syarat yang ada agar dia dikatakan fungsi surjektif atau bukan? Catatannya tadi apa? Yaitu anggota himpunan B harus memiliki pasangan ya. Berarti kita lihat nih anggota himpunan B-nya. Oh, ternyata semua punya pasangan ya. Karena semua punya pasangan, maka ini sudah cukup dikatakan bahwa ini fungsi surjektif ya. Gitu ya. Nah, meskipun pasangannya itu dua, memiliki pasangan yang dua ya. Maksudnya anggota himpunan B yang pertama kan di sini pasangannya dua ya. 1 dan 2 di himpunan A. Itu tidak menjadi syarat ya, karena di sini tidak disebutkan. Pokoknya anggota himpunan B harus punya pasangan. Itu aja syaratnya. Sekarang yang pemetaan fungsi G kira-kira. Ayo, ini surjektif atau bukan? Kita analis dulu ya. Anggota himpunan B-nya, perhatikan anggota himpunan B-nya, yang pertama punya pasangan, yang kedua tidak ada, yang ketiga juga punya pasangan, sehingga apa? Nah, tidak memenuhi syarat ya, bahwa ada satu anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, sehingga pemetaan oleh fungsi G ini dikatakan bukan fungsi surjektif. Kemudian yang ketiga, fungsi bijektif, atau biasa dikenal dengan istilah fungsi berkorespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif
jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, kita kasih lagi diagram panah sebagai bahan analisis. Ada 3 nih, kita berikan contoh ya. Pemetaan fungsi F dulu nih. Berarti kita analisis dulu untuk fungsi injektifnya ya. Injektif tadi apa? Yaitu setiap anggota himpunan A punya pasangan dan berbeda. Kita lihat anggota himpunan A di sini. Oh, ternyata semua punya pasangan ya, dan pasangannya berbeda-beda ya, sehingga untuk syarat yang pertama memenuhi ya, bahwa pemetaan fungsi F ini fungsi injektif karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Gitu ya. Nah, sekarang ada syarat yang kedua. Dia juga harus fungsi surjektif. Fungsi surjektif tadi apa? Yaitu patokannya pada himpunan B. Anggota himpunan B harus punya pasangan. Nah, kita lihat di sini anggota himpunan B. Oh, ternyata juga semuanya punya pasangan ya, sehingga kita katakan semua anggota himpunan B memiliki pasangan bahwa dia fungsi surjektif. Nah, karena memenuhi 2 syarat yang ada, maka cukup dikatakan bahwa pemetaan fungsi F dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi bijektif. Gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang coba yang pemetaan oleh fungsi G lagi dari himpunan A ke himpunan B. Ayo, apa kira-kira? Nah, kita lihat ya. Jadi selalu kita perhatikan dulu fungsi injektifnya. Apakah ini fungsi injektif atau bukan? Syaratnya yaitu anggota himpunan A harus punya pasangan yang berbeda. Kita lihat, oh semua anggota himpunan A punya pasangan. Tapi, ada tapinya nih. Ya, di sini ada 2 anggota yang memiliki pasangan yang sama ya, memilih pasangan yang sama nih pada anggota himpunan B ya, daripada tidak dipilih karena memang anggota B hanya 2 ya, sedangkan anggota himpunan A-nya kan 3 ya. Nah, oke, sehingga kita katakan bahwa ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama pada himpunan B, sehingga ini membuat fungsi tersebut dikatakan bukan fungsi injektif, sehingga syarat pertama tidak terpenuhi nih ya. Tapi kita analisis dulu syarat yang kedua, katanya juga harus subjektif. Subjektif yaitu anggota himpunan B harus punya pasangan. Nah, di sini jelas ya, anggota himpunan B punya pasangan ya, sehingga sebenarnya ini fungsi surjektif saja ya. Nah, tapi untuk dikatakan bijektif harus memenuhi 2 syarat yang ada. Ternyata fungsi G tadi tidak memenuhi 1 syarat yang pertama, yaitu injektif, sehingga pemetaan himpunan A ke himpunan B oleh fungsi G ini dikatakan bukan fungsi bijektif, tapi fungsi apa tadi? Fungsi surjektif, gitu ya.